Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pertemuan ini hanya lewat udara, semoga tidak menjadikan suatu halangan apapun untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Semoga Anda dan kita semuanya selalu dilimpahkan rezekinya, selalu dimudahkan segala urusan-urusannya, sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi dengan membawa sebuah judul kegelapan atau jalan yang gelap. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berkaitan dengan hal kegelapan atau jalan yang gelap, hal ini tentu merupakan sebuah suasana atau membawa keadaan, di mana keadaan mata ini yang sudah bisa melihat atau yang belum bisa melihat. Tapi kalau ditarik daripada sisi kegelapan itu artinya suasana mata yang tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa melihat di sini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktornya apa? Kok suasana itu menjadi gelap? Tidak bisa terang, itu faktornya apa? Apakah faktornya itu kita buta permanen atau buta ini pura-pura buta? Di sini konteksnya tidak hanya membahas sekedar jasad jasmania, tapi konteksnya membahas tentang hati atau roh yang masih buta. Kalau konteksnya dengan jasad jasmania ini, itu artinya kita membahas dua mata ini. Ada yang mata ini buta permanen dari lahir, ada juga yang mata buta ini karena pura-pura buta. Tergantung daripada diri kita. Apakah kita ini buta permanen atau pura-pura buta? Mereka diberikan jalan yang terang, mereka diarahkan menuju jalan yang terang, itu tidak mau. Itu artinya bukan buta permanen tetapi pura-pura buta. Tetapi kalau kebanyakan manusia ini bukan buta permanen, tapi pura-pura buta. Kalau buta permanen itu mungkin suatu daerah atau suatu tempat itu
itu tidak pernah mendengar kajian tentang tauhid, tidak pernah mendengar tentang ajaran agama apapun, nah, itu saya katakan buta permanen. Tetapi kalau di tengah-tengah masyarakat yang modern ini, apalagi didukung dengan internet, didukung dengan adanya YouTube, jika mereka tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu terhadap Allah, itu artinya manusia itu pura-pura buta. Berhubung karena pura-pura buta, akhirnya mereka menjadi buta beneran dan menjadi gelap, jalannya lebih gelap. Karena pura-pura buta, karena hati itu buta, maka manusia itu buta terhadap Tuhan. Sehingga kebanyakan manusia ini menuduh bahwasanya Allah itu sesuatu yang gaib atau sesuatu yang tidak nyata. Banyak manusia ini yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu maha hidup, maha wujud. Banyak mereka percaya, tetapi hanya di mulut saja. Bahwa hanya percaya itu hanya di mulut, ataupun hanya sekedar mendengarkan cerita dari orang, tidak mau membuktikan sendiri. Terkadang seperti saudara-saudaraku yang Islam, katanya menyembah Allah tatkala sholat. Sedangkan ditanya Allah itu seperti apa, yang penting ada. Belum tahu, belum pernah melihat Allah. Lalu selama ini yang disembah itu apa? Padahal syarat mutlak untuk menyembah harus tahu dan melihat siapa yang disembah. Makanya saya katakan mereka itu menuduh bahwa Allah itu masih gaib atau dianggap tidak nyata. Padahal Allah itu sangatlah jelas dan sangatlah nyata, baik sifat wujudnya atau yang lainnya, itu sangatlah jelas dan sangat gamblang. Kegelapan atau jalan yang gelap. Itulah saudara-saudaraku, kebanyakan manusia hatinya masih gelap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan mata hati kita ini tertutup? Lalu apa yang menyebabkan mata hati basiroh kita ini buta terhadap Allah? Sehingga kita tidak tahu, tidak merasakan, tidak bisa melihat tentang nyatanya Allah, itu kenapa? Yang menyebabkan mereka buta terhadap Allah itu, tidak bisa melihat Tuhan itu disebabkan karena syahwatun dunia, kesenangan duniawiya. Mereka terdinding oleh dirinya sendiri, kemakhlukannya. Mereka hanya melihat tentang urusan perut. Mereka melihat hanya tentang urusan dohir jasad jasmania ini saja. Akhirnya mereka itu menjadi buta,
menjadi gelap hatinya. Dan kesenangan-kesenangan duniawiyah itu menjadikan hati menjadi buta dan jalannya menjadi gelap gulita. Dan jika hal begitu dibiarkan secara terus-menerus, maka Allah akan mengunci hati manusia itu, mengunci hati manusia tersebut untuk tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat cahaya di atas cahaya. Apakah sama orang yang hatinya terhijab dengan orang yang hatinya tidak terhijab itu apakah sama? Tentu jawabannya tidaklah sama. Secara akal, seperti mata ini, jika mata saya ini saya tutup dengan tangan ini dan tidak saya tutup, tentu jawabannya berbeda. Jika mata saya tutup begini, saya sengaja pura-pura buta, saya tutup, walaupun jalan ini terang, kita tidak akan bisa melihat. Walaupun kita sudah tahu rumah kita, tapi mata kita tutup, ya tidak bisa melihat jalan. Begitu pula dengan hati manusia, dengan hati saudara-saudara kita. Kebanyakan hatinya tertutup oleh syahwatun dunia. Hanya ngurusin tentang urusan-urusan jasad jasmaninya. Kalau di dalam organisasi hanya ngurusin pencaknya saja. Tidak pernah memperhatikan urusan kerohanian. Itulah yang menyebabkan hatinya buta. Mata hatinya buta terhadap Tuhannya. Situasi hati manusia ini, jika situasi hati gelap terhadap Allah, maka sudah bisa dipastikan situasi hatinya tidak akan bisa menjadi tentram dan tidak akan menemukan sebuah kedamaian. Untuk itu bagi saudara-saudaraku yang ingin mata hatinya tidak buta terhadap Allah, maka segeralah Anda kembali kepada Allah. Bagi saudara-saudaraku yang ingin hatinya ini bersinar, tidak ada jalan lain. Temuilah hidup yang memiliki nama Allah. Dan syaratnya untuk bisa menemui hidup yang memiliki nama Allah, Anda harus betul-betul punya niat untuk kembali kepadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda harus melakukan amalan-amalan sholihan. Yang ketiga, Anda harus cari tahu ilmunya kepada guru akhirat, bukan guru dunia. Kalau di dalam guru dunia ya Anda hanya diajarkan pencaknya saja. Diajarkan tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini saja. Tetapi jika Anda berguru kepada guru akhirat, maka hatimu pasti akan dibimbing menuju dan bertemu pada Allah. Karena yang bisa membimbing hanyalah guru akhirat, bukan guru dunia. Setelah Anda menemukan guru akhirat, memahami ilmunya, mengerti maknanya, Anda selanjutnya harus mau melakukan
mempraktekkan secara istiqomah. Jika Anda sudah bisa melaksanakan hal itu, maka akan terbukalah mata hati panjenengan untuk bisa melihat dan bertemu Allah. Karena Allah itu tidaklah gaib, tidaklah samar, tetapi Allah itu maha jelas, maha nyata, bisa dilihat dengan jelas. Wujudnya Allah itu bisa disaksikan. Itulah saudara-saudaraku, kenapa sih saudara kita kebanyakan hatinya masih mengalami kegelapan, jalannya masih gelap. Ya karena mereka hanya ngurusin tentang urusan-urusan jasad jasmania ini saja. Mereka hanya ngurusin tentang urusan perut-perutnya saja dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak sadar dan menyadari bahwa kehidupan dunia ini kehidupan hanyalah sementara. Kehidupan yang hanya sebentar. Mereka mengorbankan akhirat daripada dunianya. Padahal namanya umur manusia ini kita semuanya tidak ada yang tahu. Apakah kita yakin akan sampai tua? Belum tentu. Itulah saudara-saudaraku, nanti di akhirat banyak saudara kita, manusia yang menyesal ingin hidup kembali di alam dunia. Walaupun sedetik semenit mereka ingin dikembalikan dunia untuk melakukan amalan-amalan sholihan. Tetapi hal itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dibilang oleh Allah, kau sudah terlambat. Saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di sini kami hanya mengingatkan, membangun lagi tentang ajaran-ajaran kerohanian, ajaran-ajaran keluhuran budi. Itu pun kalau didengarkan. Tapi kalau tidak mau didengarkan, ya terserah. Kita kembalikan lagi, itulah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.